Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Siti Muslikah dari SDN Semerlor, Kecamatan Pelosokaren, Kabupaten Kediri. Izinkan saya memaparkan 1.4.A8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif sebagai berikut. Kurang bijaksana kalau saya tidak memperkenalkan beliau. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Alif Naryadi dan beliau pengajar praktik saya. Beliau adalah Bapak Mujiono. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif ada 3. Yang pertama, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nomor 3, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketika motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah motivasi eksternal tercukupi, maka ke motivasi internal yang dimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat mereka bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru yang baik dan ideal berada pada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol seorang guru yang jadi manajer yaitu yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ada 3. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Ini akan kita bahas satu demi satu. Filosofi Ki Hajar Dewantara
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak yang kedua yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang refleksi sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk di luar dugaan? Ada pokok bahasan lain, banyak sekali informasi-informasi baru yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif. Sebagai contoh, pada materi posisi kontrol guru, berdasarkan pada teori kontrol Dr. Anders William Glaser, Gosen berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini, posisi saya berada pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan filosofi pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus bisa memanusiakan manusia dan menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya. Dalam memberikan pelayanan ke siswa atau mempunishment, kita sebagai guru harus bisa berada pada posisi manajer. Ada langkah dan tahapan yang harus kita lakukan dalam mendidik anak terkait dengan kesalahan yang mereka buat. Hal kedua yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait keyakinan kelas. Selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan namun hanya sebatas aturan kelas. Ternyata dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu adanya dorongan dari luar, dan rasa itu muncul dari diri siswa sendiri. Pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang asal salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang akan saya lakukan pertama, saya akan membuka sudut pandang saya dalam melihat permasalahan yang dilakukan seseorang, terutama murid di sekolah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Maka dari itu, saya lebih bijak dalam melihat kebutuhan murid saat murid tersebut melakukan kesalahan. Yang kedua, hukuman dan penghargaan merupakan motivasi eksternal. Sekarang saya berusaha untuk mengubahnya agar siswa memiliki motivasi internal. Yang saya akan menempatkan posisi kontrol pada tingkat manajer sebagai posisi kontrol yang paling ideal
bagi saya sebagai seorang pendidik, yang saya akan melaksanakan segitiga restitusi sebagai langkah menangani masalah agar murid bisa kembali pada kondisi yang baik, menguatkan budaya positif dan berpihak kepada murid. Yang mampu mengelola emosi ketika melihat suatu kesalahan yang dilakukan murid dan menghadapi setiap permasalahan dengan bijak, mengetahui permasalahan dan berpihak pada murid. Perubahan yang terjadi yang lainnya setelah saya mempelajari modul budaya positif, yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu, supaya bisa dicari akar permasalahan si anak tersebut melakukan. Selain itu, budaya positif harus segera diterapkan, karena dengan kita menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah yang poin utamanya pada penerapan budaya positif, yaitu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif sekolah. Yang selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda. Saya menangani siswa yang pada saat sholat duha berjamaah selalu bergurau dan membuka makanannya. Juga saya menangani siswa pada saat pelajaran berlangsung, siswa meminjam krayon temannya tanpa minta izin terlebih dahulu, hingga yang punya krayon marah. Saat menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan. Setelah melihat permasalahan tadi, saya sebagai seorang guru dalam membimbing murid agar memiliki pribadi yang disiplin, saya selalu memposisikan diri pada posisi kontrol mekamat. Kemudian setelah mempelajari modul ini, banyak ilmu yang saya pelajari. Ternyata dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di kelas, kita bisa memposisikan diri kita, baik sebagai manajer, teman. Ketika murid melakukan kesalahan, kita akan mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh murid tersebut. Dan ketika murid sedang mengalami sebuah masalah, maka saya langsung menenangkannya dan berbicara kepadanya dengan nada suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian saya menanyakan, kira-kira kesalahan apa yang telah diperbuat dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Namun seketika restitusi belum dijalankan semua. Yang selanjutnya, untuk menumbuhkan motivasi murid dalam melakukan kebaikan, saya berusaha menumbuhkan motivasi internal murid dengan memberikan nasihat-nasihat terkait nilai-nilai kebaikan dan memberikan contoh konkret dari tokoh-tokoh motivator. Juga saya mengatasi masalah, saya melakukan satu langkah dari segitiga restitusi, yaitu memvalidasi kesalahan, kemudian meminta murid untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal? Perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer, rasanya bahagia ketika kita mampu mendisiplinkan anak sesuai dengan langkah terbaik, supaya siswa memiliki nilai budaya positif dari dalam dirinya, bukan bersikap disiplin karena ada stimulus atau rangsangan dari luar. Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik, sebagai manajer, dan menerangkan
segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner peserta didik, karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif seperti apel bersama, sholat berjamaah bersama, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak, serta keyakinan kelas, karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini masih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kedepan saya berkeinginan berada pada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada anak. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal. Yang ini merupakan cara yang sudah benar dan terbaik, karena selama ini semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal, bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer, perasaan saya alami yaitu saya menjadi lebih tenang. Siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar. Perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa hanya bersifat sementara. Sedangkan ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, maka siswa akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan, dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah itu saya lakukan, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid sangat perlu dilakukan. Selain itu, peran sebagai pemimpin pembelajaran adalah memberikan lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi siswa. Melalui keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa
dalam belajar, tidak hanya berpedoman pada aturan. Hal itu terjadi karena keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas yang disepakati secara bersama. Selain siswa lebih merasa nyaman dibandingkan dengan peraturan kelas yang penuh dengan hukuman dan sanksi. Selain melalui keyakinan kelas, restitusi dapat mendidik siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalahnya sesuai dengan keyakinan sekolah yang diyakininya sudah dipahami oleh siswa. Dengan menciptakan budaya positif di mana guru berperan sebagai manajer dalam menghadapi murid, sehingga murid mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Tindakan sebagai penghukum juga harus segera ditingkatkan menjadi manajer. Dengan mengurangi posisi kita sebagai penghukum, maka siswa akan jadi lebih nyaman dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Selain itu, budaya positif juga akan dapat mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari semua pihak warga. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.